Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kabur ke Lampung, polisi tembak pelaku pembunuhan yang mayatnya dibuang ke perkebunan karet. Jelang Imlek, warga Tangerang bersih-bersih Vihara Nimala Boen Sanbio. Warga keberatan kebijakan pembatasan pembelian gas LPG 3 kg. Warga yang tinggal di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, digegerkan dengan penemuan 2 sosok mayat tanpa identitas yang dibuang di tengah perkebunan karet. Bahkan kedua korban kondisinya sangat mengenaskan lantaran dibuang dalam kondisi terikat dengan luka jerat di bagian leher. Reserse Polres Lebak dan Ditreskrimum Polda Banten terus melacak keberadaan para tersangka. Kedua korban diketahui berinisial WD, seorang pengusaha warga Penjaringan, Jakarta Utara. Korban luka jerat di leher dan hantaman benda tumpul. Sementara 1 orang korban lainnya, yakni Kevin, sopir WD, warga Kutai Kartanegara. Korban tewas akibat dijerat di leher. Polisi yang sudah mengantongi identitas para pelaku kemudian mengejar ke Lampung. Pelaku MT dan SP adalah tersangka utama pembunuhan tersebut. Selain MT dan SP, polisi juga menangkap SM dan MA. Keempat pelaku ditangkap di Lampung. Pembunuhan berawal ketika para pelaku ingin mengambil harta korban berupa mobil karena sebelumnya korban meminta jasa dukun. Namun belum sampai di tempat tujuan, keempat pelaku menghabisi kedua korban dan jasadnya dibuang ke perkebunan karet Cijaku, Kabupaten Lebak. Mereka berjanji untuk menyediakan dukun, kemudian dibawa ke salah satu petilasan. Salah satu korban atas nama WD dilakukan eksekusi di situ dengan menjerat lehernya dengan menggunakan tali kabel. Kemudian korban yang lainnya dilakukan eksekusi oleh para tersangka setelah korban Kevin ini kembali dari beli kopi. Itu pun ajakan dari tersangka atas nama MT. Para pelaku ingin menguasai mobil korban dan menjualnya karena MT dan SP terlilit hutang. Polisi menyita barang bukti 1 unit mobil beserta kunci, tali sepatu, dan kabel yang digunakan untuk menjerat leher korban, ponsel, dan uang tunai. Kalau korban awalnya minta apa itu? Minta carikan dukun, Pak. Buat apa? Buat nyantet mertua sama adik-adikannya. Buat nyantet. Tapi emang bisa tuh nyari dukun gitu biasanya? Tidak, Pak. Polisi yang sudah mengepung persembunyian para pelaku di perkebunan di Lampung akhirnya menembak keempat tersangka karena mencoba melarikan diri dari kejaran polisi. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Dengan menggunakan pakaian khusus, petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan berusaha memusnahkan sarang tawon Vespa yang berada di halaman sekolah di Jalan Letnan Sutopo, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Sarang tawon Vespa ini sudah ada sebulan terakhir ini. Dikhawatirkan jumlah tawon yang semakin bertambah dan menyerang siswa. Menurut petugas, pemusnahan sengaja dilakukan pada malam hari untuk mengurangi resiko petugas terserang juga meredam agresivitas tawon yang terkenal dengan sengatan yang berbahaya ini. Kami menerima laporan di sekolah SD terdapat tawon das atau tawon Vespa ya di atas pohon Tanjung dengan ketinggian 8 meter. Diameter itu kurang lebih 60 atau 80. Petugas juga menghimbau masyarakat untuk tidak gegabah jika menemukan sarang tawon Vespa dan segera menghubungi pihak damkar terdekat untuk ditangani sehingga bisa mencegah jatuhnya korban. Ariel Meranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Sejumlah umat dan pengurus Vihara Nimbala Boen Sanbio di Jalan Pasar Baru, Karawaci, Kota Tangerang mulai bersih-bersih menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Selain memperindah vihara, pengurus juga membersihkan altar tungku persembahan dan patung dewa dengan menggunakan air yang sudah diberikan kuncup bunga melati. Pengelola Yayasan Nimbala Vihara Boen Sanbio menyambut baik Imlek di tahun 2023 karena sudah adanya kelonggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang serba terbatas. Meskipun demikian, pihak pengelola tetap meminta agar warga yang akan merayakan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan untuk menyambut Tahun Baru Imlek tahun 2023 ini biasanya kita menyelenggarakan kegiatan seperti bersih-bersih Buddha Rupang, pasang lampion, dan bersih-bersih ruangan bakti sala, dharma sala, dan pangseng, yaitu pelepasan makhluk hidup. Warga Tionghoa berharap di Show Kelinci Air tahun 2023, Indonesia akan membaik disertai kedamaian dan ekonomi semakin pulih pasca COVID-19. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sepekan jelang perayaan Imlek 2574 atau tahun 2023, warga Tionghoa bersama pengurus Vihara Kuan Intang, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, melakukan ritual cuci rupang. Sebelum membersihkan rupang, mereka terlebih dahulu membersihkan bagian lain seperti latar, wadah hiu yang digunakan untuk menempatkan patung dewa-dewi. Tradisi ritual cuci rupang dilaksanakan sepekan sebelum Tahun Baru Imlek atau ketika para dewa naik ke langit. Proses pencuciannya dengan menggunakan sabun dan dibilas dengan air yang ditambahkan bunga melati. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas dengan harapan adanya aura positif di tahun yang baru nantinya. Ini bersifat sukarela. Siapa yang tahu hari ini tanggal 15 mau bersih rupang, biasanya kita lakukan setiap 1 minggu sebelum Imlek. Jadi kita jalanin ini udah setiap tahun. Jadi itu bersifat sukarela. Menurut pengurus Vihara Kuan Intang, makna melakukan ritual cuci rupang yakni untuk membersihkan batin para jamaat dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Makna dari kelinci tersebut ya memang semua juga perlu perjuangan, semua juga perlu usaha, ya kan? Tapi ya kita selalu berharap semoga ya masa Covid kita sudah benar-benar berakhir ya. Nah, itu utamanya. Rencananya saat perayaan Tahun Baru Imlek 2023, Vihara Kuan Intang kembali merayakan pembagian angpau, atraksi barongsai, dan kegiatan ritual lainnya. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.